Definisi sosiolinguistik. Sosiolinguistik merupakan ilmu interdisipliner antara sosiologi dan linguistik, dua bidang ilmu empiris yang sangat erat hubungannya satu sama lain. Pada dasarnya, sosiologi berupaya memahami manusia dalam masyarakat dan bagaimana masyarakat muncul, bertahan dan terus ada terhadap perubahan sosial. Dengan mempelajari institusi sosial dan seluruh permasalahan sosial yang ada di masyarakat, kita menemukan bagaimana masyarakat beradaptasi dengan lingkungannya, bersosialisasi, dan beradaptasi dengan tempatnya masing-masing dalam masyarakat. Sementara itu, linguistik menjadi bidang keilmuan yang membahas tentang bahasa, atau yang objek kajiannya adalah bahasa. Oleh karena itu, secara sederhana kita dapat mengatakan bahwa sosiolinguistik adalah bidang keilmuan interdisipliner yang mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan penggunaannya dalam masyarakat. Diambil dari buku Sosiolinguistik, Perkenalan Awal Penulis Abdul Chaer dan Leoni, Agustina penerbit Trineka Cipta. Para tokoh juga mengemukakan tentang sosiolinguistik sebagai berikutnya. Pretty dan Holmes tahun 1972 merumuskan sosiolinguistik, yaitu kajian bahasa sebagai bagian dari kebudayaan dan masyarakat. Di sini ada penegasan, bahasa merupakan bagian dari kebudayaan. Bahasa bukan merupakan suatu yang berdiri sendiri. Delhemes tahun 1973 menjelaskan bahwa sosiolinguistik dapat mengacu kepada pemakaian data kebahasaan dan menganalisis ke dalam ilmu-ilmu lain yang menyangkut kehidupan sosial, dan sebaliknya, mengacu kepada data kemasyarakatan dan menganalisis ke dalam linguistik. Schreiber dan Widowson tahun 1975 Sosiolinguistik merupakan kajian bahasa dalam pemakaian in operations. Tujuannya untuk menunjukkan kesepakatan atau kaidah-kaidah penggunaan bahasa yang disepakati oleh masyarakat, dikaitkan dengan aspek-aspek kebudayaan dalam masyarakat itu. Hodgson tahun 1980 mengatakan sosiolinguistik itu merupakan kajian tentang bahasa dalam kaitannya dengan masyarakat dan pada kesempatan lain ia mengatakan, sosiologi bahasa merupakan kajian mengenai masyarakat dalam hubungannya dengan bahasa. Diambil dari buku Sosiolinguistik karya Prof. Dir Sumarsono, M.Ed dan Dr. Andus Painapartangan, M.Hum. Sedangkan dari Chadwick, sosiolinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat. Berikut beberapa definisi dari sosiolinguistik yang dijelaskan oleh berbagai ahli. Menurut Labov, sosiolinguistik adalah studi tentang variasi bahasa yang dipengaruhi oleh faktor sosial seperti kelas, umur, gender, dan etnisitas. Sosiolinguistik fokus pada cara penggunaan bahasa, bervariasi di dalam komunitas yang berbeda. Hodgson mendefinisikan sosiolinguistik sebagai studi yang meneliti bagaimana bahasa dipengaruhi oleh aspek sosial. Ia berfokus pada fenomena sosial yang menyebabkan variasi bahasa dan bagaimana masyarakat menggunakan bahasa untuk tujuan komunikasi yang berbeda. Trugil menjelaskan bahwa sosiolinguistik mempelajari bagaimana bahasa bervariasi di antara kelompok-kelompok sosial atau dalam konteks yang berbeda, misalnya dialog dan akronim. Penggunaan bahasa, bagaimana bahasa digunakan dalam berbagai situasi sosial, termasuk bagaimana orang menyesuaikan cara berbicara mereka berdasarkan audiens atau konteks ke perubahan bahasa. Bagaimana dan mengapa bahasa berubah dari waktu ke waktu dan bagaimana perubahan tersebut terkait dengan perubahan sosial. Identitas sosial, bagaimana bahasa mencerminkan dan membentuk identitas sosial individu atau kelompok. Bahasa dan kekuasaan, bagaimana bahasa berhubungan dengan kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Sosiolinguistik berusaha menjelaskan fenomena bahasa yang tidak dapat dipahami hanya melalui analisis struktur bahasa, tetapi memerlukan pemahaman konteks sosial dan budaya. Persamaan dan perbedaan dari buku dan ChatGPT adalah persamaan dari segi isi, keduanya dapat menjelaskan definisi sosiolinguistik. Keduanya memaparkan aspek-aspek sosiolinguistik. Perbedaan dari segi bahasa dalam buku lebih ilmiah, sedangkan dari AI berupa ChatGPT ini menggunakan kata-kata lebih sederhana. Metode dalam sosiolinguistik dari buku Sosiolinguistik, Kode, dan Alih Kode oleh Dr. R. Kunjana Raharde, M.Hum tahun 2001. Metode yang digunakan dalam data penelitian sosiolinguistik dikelompokkan menjadi dua macam, yakni 1. Metode penyediaan data. Dalam metode ini ada dua tahap.
yaitu metode cakap dan metode simak. Metode cakap banyak menggunakan teknik pancing sebagai teknik rekam. Metode simak banyak menggunakan teknik sadap, teknik catat, dan teknik rekam. 2. Metode analisis data. Teknik ini menggunakan pendekatan kontekstual khususnya konsep komponen tutur. Dari buku Sosiolinguistik, suatu pengantar oleh Pei-Hui Ji, Nababan tahun 1984. Metode yang digunakan dalam sosiolinguistik, yakni 1. Mengumpulkan data dari masyarakat yang berhubungan dengan pengamatan observasi. 2. Pengumpulan data dengan kuesioner dan wawancara. 3. Analisis dengan metode statistik dari sosiologi. 4. Mengumpulkan data dari suatu gambaran yang benar dari sesuatu masalah dalam suatu kelompok. Dalam GMINEA, metode penelitian sosiolinguistik dibagi menjadi 1. Observasi, mengamati, secara langsung penggunaan bahasa dalam situasi alami. 2. Wawancara, melakukan wawancara mendalam dengan informan untuk menggali pemahaman mereka tentang penggunaan bahasa. 3. Analisis teks, menganalisis berbagai jenis teks, seperti percakapan, surat kabar, atau media sosial, untuk mengidentifikasi pola penggunaan bahasa. 4. Survei, mengumpulkan data kuantitatif, melalui kuesioner untuk mendapatkan gambaran umum tentang penggunaan bahasa dalam suatu populasi. 5. Eksperimen, mendesain eksperimen terkendali untuk menguji hipotesis tentang penggunaan bahasa. Perbandingan persamaan metode sosiolinguistik pada buku Sosiolinguistik, suatu pengantar, buku Sosiolinguistik, kode dan alih kode, dan GMINEA hampir sama, yakni dengan observasi, wawancara, analisis, dan survei. Manfaat sosiolinguistik, bidang praktis pendidikan. Sosiolinguistik membantu tenaga didik, khususnya dalam bidang bahasa, untuk tidak mudah menghakimi benar atau salahnya suatu bentuk bahasa. Hasil kajian sosiolinguistik membantu kita dalam menyusun perencanaan pengajaran bahasa. Manfaat ilmiah. Hasil dari kajian sosiolinguistik dapat mengungkap sikap penutur suatu bahasa dari variasi bahasa yang digunakannya. Buku-buku yang telah dibaca dan AI sama-sama menjelaskan manfaat sosiolinguistik untuk pembelajaran bahasa dan penelitian. Namun, penjelasan mengenai manfaat sosiolinguistik pada kedua sumber tersebut juga memiliki perbedaan. Manfaat yang dijelaskan dalam buku-buku yang telah dibaca cenderung terkait pada hal-hal yang sudah ada sejak lama, sedangkan manfaat yang dijelaskan oleh cenderung terkait dengan hal-hal yang lebih modern. Selain itu, jumlah manfaat yang dikemukakan buku-buku yang telah dibaca lebih terbatas dibandingkan jumlah manfaat yang dikemukakan oleh AI. Walau begitu, penjelasan mengenai manfaat sosiolinguistik dalam buku-buku yang telah dibaca lebih mendalam dibandingkan penjelasan mengenai manfaat sosiolinguistik yang dikemukakan oleh AI.